Shalom semuanya. Sukacita saya bersama dengan istri bisa melayani di tempat ini. Dan kali ini saya bukan hanya dengan istri tapi juga dengan anak-anak kami ya. Ada Sofia, ada Zoe dan juga ada Kristo. Nah, 11 tahun yang lalu saya diutus oleh Baberon. Saya panggil beliau Baberon bukan karena saya latah, enggak. Tapi karena memang dari tahun 95 saya bersama dengan beliau. Bahkan saya masih ingat pertama kali saya bersama dengan Baberon ketika saya jadi cleaning service ya. Jadi sebuah tukang bersih-bersih gereja. Jadi hubungan saya dengan beliau sangat dekat dan beliau adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Makanya saya panggil beliau Baberon. Nah, Baberon utus kami sekeluarga 11 tahun yang lalu untuk kami melayani di Citra Raya ya, meneruskan penggembalaan yang ada di sana dan izinkan saya menyampaikan salam dari Rock Family. Apa saja itu Rock Family? Citra Raya, Suvarna Sutra, Citra Maja City dan sekarang perintisan di Daru. Ya, jadi dari benih 1 menjadi 3 sekarang Bapak Ibu Saudara. Jadi izinkan saya menyampaikan salam dari seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana. Saya katakan kepada Baberon dan juga Pak Arifin, Banten setiap kali ada perumahan baru kami akan masuk. Kami nggak sibuk masuk di mall karena gereja sudah rebutan masuk di mall. Ya, ngapain kita masuk di mall? Saya bilang setiap perumahan baru kami akan masuk di situ. Kami akan menyatakan kerajaan Allah di situ. Karena tugas setiap kita adalah apa? Untuk kita menyatakan kerajaan Allah. Amin. Dan Baberon berkata sama saya, Thomas garap Banten Barat. Saya tadinya pikir saya kepingin masuk lagi ke Jakarta gitu ya. Saya berpikir waduh saya pengen masuk lagi nih ke Jakarta. Tapi Baberon bilang Thomas garap Banten Barat. Sebagai seorang anak dan prajurit saya berkata sama beliau siap B gitu ya. Nah oke, saya nggak berpanjang-panjang Bapak Ibu Saudara, saya akan mengambil satu kebenaran firman Tuhan. Tema kita di bulan Agustus ini adalah walking in godliness, berjalan di dalam kesalehan. Tetapi hari ini saya akan memberikan tema secara khusus yaitu bertumbuh dalam kesalehan. Katakan bertumbuh. Belum semua, katakan bertumbuh. Yes, bertumbuh di dalam cuan? Bukan. Bertumbuh di dalam kita, properti kita? Bukan. Bertumbuh di dalam apa jemaat Tuhan? Di dalam kesalehan. Jadi tema yang ada di Rock Ministry itu adalah tema yang mendewasakan. Katakan mendewasakan. Iya. Kita nggak buat jemaat Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit semut. Ya, kita Rock mengajar jemaat untuk bertumbuh dewasa. Makanya visi kita adalah representative of Christ Kingdom. Yang namanya perwakilan kerajaan Allah, perwakilan kedutaan kerajaan Allah harus dewasa. Yang setuju katakan ahem. Iya. Karena kita nggak mungkin bisa dipertunangkan dengan Kristus kalau kita bayi. Coba lihat kanan kirimu. Apakah engkau bayi? Oh Pak saya sudah besar Pak. Iya, fisikmu udah besar, usiamu udah besar. Tapi apakah kerohanianmu itu mengalami pertumbuhan? Haleluya. Makanya kita perlu bertumbuh di dalam kesalehan. Kesalehan adalah hasil dari kita walking in godliness. Tadi Pak Arifin tadi sudah mengingatkan gembala senior kita. Waktu kita ada dalam kekudusan Tuhan, maka kesalehan itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Coba kita baca terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. 5 sampai dengan yang ke-7. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan apa? Kesalehan. Apakah berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara? Halo jemaat Tuhan, apakah berhenti sampai di kesalehan?
Pak. Makanya kita perlu bertumbuh di dalam kesalehan. Yang namanya bertumbuh itu seperti ini, kalau boleh saya menganalogikan. Badanku dulu tak begini. Nah itu bertumbuh. Oke, yang setuju katakan aham. Enggak setuju juga enggak apa-apa, tetap masuk surga. Yang penting percaya sama Yesus. Bertumbuh di dalam kesalehan. Jadi enggak cukup sampai di kesalehan aja. Firman Tuhan katakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih kepada apa? Semua orang. Tolong kembali ke PowerPoint saya. Saya tipe pendeta yang suka pakai PowerPoint. Karena saya belajar dari bapak saya juga, Pak Beron. Tapi saya juga percaya bahwa segala sesuatu yang kita dengar terkadang itu perlu kita lihat. Gitu ya. Dan saya juga tipe pengkhotbah 3 poin. Jadi saya khotbah saya nggak akan lama-lama. Kenapa saya suka angka 3? Karena bagi saya kalau saya belajar dalam tradisi Yahudi, angka 3 itu simbol kekudusan. Angka 3 itu juga simbol Allah Tritunggal. Angka 3 itu juga simbol daripada jalan-jalan terang. Ya, makanya itu saya kalau khotbah saya itu 3 poin. 3 poin saja cukup. Oke, ini kan bisa saya pakai? Saya arahkan kemana ini? Iya, ini sudah nggak usah karena ini kemarin sudah dibahas sama Mbak Beron ya. Kita akan langsung saja. Tujuan daripada tema bertumbuh dalam kesalehan ini apa? Paling tidak saya memberikan 3 hal. Yang pertama, memberikan semangat untuk jemaat itu menekuni melakukan firman Tuhan. Jadi kita ini harus menekuni, katakan menekuni. Iya, menekuni apa? Melakukan firman. Makanya firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mana pemain keyboard? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dek, selalu dek ya, minal aidin wal faizin. Kalau Maya nyanyi, David nyanyi, Baberon nyanyi, udah tahu mainnya di G, mainnya di F. Kalau saya nyanyi, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, artinya Deki sudah tahu ya, dia cari suara saya nadanya di mana gitu. Nah, tujuan daripada tema ini adalah apa? Memberikan semangat untuk jemaat menekuni apa? Firman Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan kita. Dan kita harus tekun, katakan tekun. Iya. Kalau kita nggak tekun melakukan firman, kita mau tekun melakukan apa Bapak Ibu Saudara? Karena firman Tuhan itu kekuatan kita, yang percaya katakan amin. Haleluya. Makanya lagu tadi berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di gereja ngomongin itu gampang. Tapi waktu kita keluar di kehidupan kita sehari-hari, masih gak kita praktekin firman? Haleluya. Kita rock itu punya pembacaan Alkitab setiap hari. Kalau kita ikuti dalam 1 tahun kita pasti habis Bapak Ibu Saudara. Tapi berapa banyak kita kadang-kadang berpikir bahwa Alkitab itu hanya kita baca di hari Minggu. No, Alkitab kita baca, kita renungkan, kita hidupi hari demi hari, katakan amin. Jadi tujuan tema ini adalah apa? Untuk memberikan semangat kepada jemaat, ayo terus setia melakukan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menyadarkan jemaat bahwa kita ini cermin. Katakan cermin. Ya. Kalau orang mau melihat Kristus, mereka gak usah kita kasih lihat gambarnya Kristus. Tapi kita berkata, ini loh, Kristus itu ada di dalamku. Amin. Haleluya. Makanya itu jemaat Tuhan. Ayo kita semangat, ayo kita berlomba-lomba dalam setiap tema yang dibagikan. Kita mau berkata, yes aku mau lakukan itu, yes aku mau hidupi itu, yes aku mau praktekkan itu. Itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus sadar kita ini cermin Kristus. Kalau orang mau berkata kasih itu seperti apa sih? Kita berkata ini loh kasih yang sesungguhnya. Amin. Haleluya. Makanya saya bersyukur pelayanan yang ada di rumah kita itu salah satunya Baberon
memasuki pelayanan di penjara-penjara. Itu pelayanan kasih Bapak Ibu Saudara. Karena itu Josh Peter kembali kepada Kristus. Tetapi saya mau berkata kepada jemaat Tuhan bahwa kita harus sadar. Katakan sadar. Kristus itu ada di dalam diri kita. Jesus be the center of. Gimana Intana ini? Istri saya orang Ambon. Jadi dia orang Ambon, orang Manado, orang Batak itu begitu lahir sudah haleluya. Jesus be the center of my life. Jesus itu center kita. From beginning to the end. From beginning dari awal sampai akhir. It's always been you, Jesus. Amin jemaat Tuhan. Jesus. Nah, dunia itu melihat Kristus di dalam kita. Makanya Baberon mendefinisikan kerajaan itu sederhana sekali. Di dalam kita, bergerak, dan keluar lewat kehidupan kita. Simple. Makanya itu engkau datang itu supaya engkau diingatkan kembali bahwa engkau adalah cermin Kristus bagi dunia. Kemudian yang ketiga, memberitahu jemaat bahwa ibadah adalah alat Tuhan. Katakan alat. Iya, ibadah itu alat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk kesalehan kita. Makanya kalau kita beribadah, setialah dalam kita beribadah. Katakan amin. Oh Pak Pendeta cocok logi. Saya bukan pendeta yang cocok logi. Saya pendeta yang selalu punya kebenaran-kebenaran dasar firman Tuhan. Nanti kita akan lihat. Kok bisa ibadah itu berhubungan dengan kesalehan? Saya akan teruskan, hidup dalam kesalehan merupakan hidup yang tahu apa yang harus dikerjakan. Katakan tahu. Iya. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan. Nah, saya akan memberikan definisi singkat tentang kesalehan dalam kebenaran Alkitab. Bukan kebenaran agama yang lain. Karena setiap agama yang ada punya definisinya masing-masing. Saya akan memberikan definisi secara kebenaran firman Tuhan tentang kesalehan. Kehidupan yang mencerminkan karakter dan kehendak Allah yang ditunjukkan melalui tindakan kasih, ketaatan, dan ibadah. Itu definisi sederhana daripada kesalehan menurut kebenaran-kebenaran Alkitab. Mungkin kita berkata, Pak mustahil Pak, mana mungkin kita bisa menghidupi kesalehan Pak. Kalau kita dengar daripada definisi tadi Pak. Mana mungkin Pak, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu itu mungkin di hadapan Tuhan, katakan amin. Tapi memang untuk kita disempurnakan karakter, kehendak Allah itu kita lakukan. Kita punya kasih, kita punya ketaatan. Itu semua memerlukan latihan. Katakan latihan. Belum semua, katakan latihan. Latihan. Makanya dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 berkata, latih dirimu beribadah. Loh Pak, mana Pak kata kesalehannya Pak? Nah kita lihat terjemahan dari King James Version ya. Saya bukan mau sok-sok teologi barat, ya saya sudah mulai meninggalkan teologi barat, tapi saya belajar teologi tentang ya dari aslinya lah dari Timur Tengah, ada suhunya itu di situ. Ya, tapi paling tidak ini memberikan kita sebuah pengertian. Kata ibadah dalam King James Version-nya coba lihat, di situ memakai kata apa? Exercise godliness. Kalau kita lihat arti dari godliness itu adalah apa? Kesalehan. Nanti saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang kata kesalehan dari terjemahan Yunaninya. Dan itu artinya juga sama, tapi nanti di belakang. Jadi dalam kita menghidupi kesalehan kita kepada Tuhan, kita harus melatih. Jadi kata latih merupakan kata kunci untuk tema kita di bulan ini. Makanya kita mau latihan. Salah satunya latihan apa? Beribadah. Haleluya. Amin. Karena apa? Waktu kita latih diri kita beribadah, maka kita sedang melatih kesalehan itu Bapak Ibu Saudara.
Ya, tetapi saya juga mau berkata, latihan saja tidak cukup. Karena proses latihan memerlukan kedisiplinan. Katakan kedisiplinan. Iya. Kedisiplinan itu adalah harga. Yang namanya harga itu harus dibayar. Betul? Iya. Jadi kita bukan cuma sekedar latihan. Tapi waktu kita melatih hidup kita untuk kita ada dalam kesalehan. Maka kita harus punya kedisiplinan. Dan untuk melakukan kedisiplinan ada harga yang harus dibayar. Makanya saya akan kasih 3 poin bagaimana kita melatih kesalehan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pendeta yang suka praktikal ya, kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melatih kesalehan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jemaat Tuhan, warga kerajaan Allah, mengasihi dan memperhatikan keluarganya. Katakan mengasihi dan memperhatikan keluarga. Ya. Jadi untuk kita bisa melatih kesalehan, kita harus punya kedisiplinan. Dan kedisiplinan itu yang pertama, kita harus mengasihi dan memperhatikan keluarga kita. Saya akan bacakan dasar firman Tuhannya yang terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang apa? Berkenaan kepada Allah. Jadi jemaat Tuhan, untuk kita bisa melatih kesalehan dalam kehidupan kita sehari-hari, kasihi keluargamu. Perhatikan keluargamu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena keluarga adalah area yang Tuhan perhatikan. Karena keluarga adalah area yang Tuhan perhatikan, maka kita sebagai warga kerajaan Allah, kita pun juga harus memperhatikan keluarga kita. Mulai istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita. Perhatikan keluarga. Karena keluarga itu perlu dikasihi Bapak Ibu Saudara. Keluarga itu perlu dikasihi. Dan kasih itu tidak hanya sekedar diucapkan. Tapi kasih itu harus dipraktekkan. Katakan dipraktekkan. Iya. Jadi keluarga itu perlu dikasihi. Dan kasih itu perlu dipraktekkan. Bisa tolong next dibantu saya. Kok tidak mau dari sini. Nah ya. Jadi kalau kita saat ini ada hidup di tengah-tengah keluarga kita, mulai orang tua kita, perhatikan mereka. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu Saudara semua, yang suami istri ataupun yang anak dengan orang tua sama anak. Pasanganmu, istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu bisa salah enggak? Bisa salah enggak? Bisa. Tapi mereka tetap harus menjadi sasaran kasih. Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara berpikir saya sudah sempurna? Belum. Istri saya tahu kekurangan saya apa. Tapi dia memutuskan untuk tetap mengasihi saya. Haleluya. Di situ kita belajar untuk kita mengasihi. Apakah istri saya sudah sempurna? Belum. Tapi saya belajar, saya memutuskan untuk mengasihi istri saya. Istri saya ini kalau foto karakter 11-12 sama Mbak Beron. Kuning. Aduh Bapak Ibu Saudara. Kuning banget istri saya ini. Ya, kalau dia lagi ngantri di bank, ya, lagi ngantri ini. Ya, belum lama, belum 1 menit dia sudah ngobrol sampai di depan, sampai di belakang. Saya dari jauh liatin, oh istriku lagi ngobrol. Selesai dia datangin saya tanya, siapa itu Inta, temenmu? Enggak, baru ketemu. Tapi obrolannya itu sudah kayak kenalnya lama. Itulah istri saya. Kalau saya ini, itu dia. Ungu saya ini, ya. Saya ini enggak semudah istri saya dalam membangun hubungan. Ibaratnya kalau mesin itu mesin saya mesin diesel. Panasnya itu lama. Ya, tapi apakah kemudian mengurangi rasa hormat, respect daripada kami berdua suami istri? Enggak. Saya tahu itu kekuatan dia. Istri saya tahu juga suaminya punya kekuatan. Nah, kalau kita bisa mengasihi dan memperhatikan pasangan kita, saya percaya kita sedang terus belajar dalam kesalehannya Tuhan.
Ingat definisi daripada kesalehan? Karakter, kehendak yang ditunjukkan lewat apa? Kasih, ketaatan, dan ibadah. Jadi dengan kita mengasihi keluarga kita, maka kita sedang melatih kesalehan Tuhan terus dalam hidup kita. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama, di situ menceritakan tentang seorang Hana. Hana itu punya kehidupan yang menyedihkan. Suaminya menikah lagi karena dia nggak punya anak. Nah tadi saya suka sekali itu doanya tadi. Sistem. Hana itu korban daripada sistem dunia. Ya, Hana itu adalah korban daripada sistem masyarakat yang poligami. Makanya kita bersyukur, kita orang percaya, kita nggak boleh poligami. Haleluya. Wah, aminnya sepi. Loh, kalau kita boleh poligami, Bapak Ibu Saudara, kalau pasangan kita salah, kesempatan untuk kita ganti baju. Tapi Hana adalah sistem dari sebuah masyarakat yang menganut paham poligami. Satu sistem masyarakat yang berbuah ketidakbenaran dan kesakitan hati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya belajar ternyata dalam sebuah budaya kuno mereka percaya bahwa kalau tidak punya anak itu adalah sebuah kegagalan hidup. Baik laki-laki atau perempuan yang tidak punya anak, maka dalam budaya kuno dipercaya mereka sudah gagal dalam kehidupan ini. Dan kalau laki-laki tidak bisa punya anak, sepandai-pandai apapun dia nggak bisa menempati posisi-posisi penting pada waktu itu. Dan kalau seorang perempuan tidak memiliki anak, hidupnya itu memalukan dan punya masalah yang luar biasa besar. Dia bersalah kepada keluarganya, dia bersalah kepada masyarakat, dia bersalah kepada Tuhan. Karena perintah Tuhan beranak culah. Jadi dalam budaya kuno pada waktu itu mereka mempercayai hal itu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang luar biasa, Hana tetap ada dalam kesalehannya dia. Saya nggak akan bahas tentang Hana secara lebih dalam lagi. Tetapi saya mau berkata, waktu kita bisa mengasihi keluarga kita, orang tua kita mungkin bencekno, anak kita mungkin bencekno, mungkin mantu kita bencekno, tapi kita tetap bisa mengasihi, kita tetap bisa memperhatikan mereka, maka kita sedang melatih kesalehan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat ketika kami mau menikah, kita akan ada 8 kali pertemuan. Ya. Salah satu dari pertemuan bimbingan pranikah, ya, dokter pada waktu itu yang berkata kepada kami, Maya adalah tipe wanita yang sulit punya anak. Iya, dokternya ngomong kayak gitu. Saya berkata, loh kenapa? Kok bisa? Karena wanita yang berbadan besar itu susah punya anak. Saya bilang sama Maya pada waktu itu, kita buktikan siapa yang lebih hebat. Yesus atau perkataan itu dokter, orang Arab atau perkataan itu dokter. Arab dilawan. Baberon yang bilang loh ya, Arab dilawan. Iya, tapi saya paham waktu itu dokter memberikan penjelasan secara ilmu kedokteran, ilmiahnya. Bahwa Maya itu sulit punya anak. Saya berkata, Maya bukan wanita berbadan besar. Maya wanita berbadan seksi buat saya. Beda dong, beda. Ya. Kalau ada orang berkata, gitar bass betot. Bukan, dia gitar Spanyol. Makanya kalau peluk dia itu enak empuk Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bilang sama Maya, kita buktikan. Kita punya Tuhan yang hebat. Dan betul. 2 bulan ya. 2 bulan kami menikah. Langsung itu Maya istriku dibilang positif. Dan lahirlah seorang wanita yang cantik sekali kayak maminya ini. Tapi kalau keluarga kita tidak punya anak. Istri kita, suami kita nggak bisa memberikan keturunan. Kalau dalam tradisi kuno itu sesuatu yang memalukan. Makanya itu saya mau mengencourage suami istri. Kalau memang Tuhan belum percayakan engkau anak, tetap kasihi. Amin. Kita melihat contoh yang luar biasa daripada Pak Arifin. Beliau gak punya anak. Tapi anak rohaninya banyak.
Amin. Kalau engkau punya orang tua, maaf, izinkan saya berkata jangan taruh orang tuamu di panti jompo. Saya nggak setuju. Rawat orang tuamu dengan segala kekuatanmu. Amin Bapak Ibu. Saya bersyukur saya menikah sama Maya. Dia dikasihi oleh mama saya. Dan ketika mama saya dalam keadaan sakit, nggak bisa jalan. Kami rawat mama saya di rumah dan dia merawat dengan luar biasa. Ketika mertua saya sakit, umurnya sudah tinggal beberapa saat saja. Kita rawat mama mertua saya. Kita rawat di rumah. Ya, tapi justru waktu mamanya Maya dirawat di rumah, terjadi rekonsiliasi yang luar biasa. Karena Maya dulu bertumbuh, dia berpikir yang dia panggil mama itu adalah mamanya dia. Padahal yang dia panggil mama itu adalah omanya dia. Makanya drama banget deh kisah hidup kami itu Bapak Ibu Saudara. Ya, yang dia panggil kakak, dipikir kakak, padahal sesungguhnya itu adalah mamanya dia. Tapi kami bersyukur di hari-hari terakhir rekonsiliasi terjadi. Ketika mama mertua saya mengembuskan nafasnya yang terakhir, rekonsiliasi sudah terjadi dan dia sudah kembali kepada Kristus, percaya lagi kepada Kristus. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara? Jangan buang keluargamu. Amin. Orang tua, ajarkan kepada anak-anakmu untuk mengasihi. Jangan berkata biasa Pak Pendeta masih kecil, kelahi terus biasa. No. Bagi saya nggak biasa. Kalau semenjak mereka kecil, mereka berkelahi terus. Kemudian kau berkata biasa nih kalau udah besar nih kan sayang-sayangan. Belum tentu. Makanya saya selalu cerewet sama Sofia. Saya selalu cerewet sama Zoe. Saya selalu cerewet sama Christoph. Saya katakan seperti ini statement saya. Sebaik-baiknya orang luar masih lebih baik saudara kandungmu sendiri. Karena saya adalah sebuah produk dari rumah tangga yang gagal. Orang tua saya tidak pernah mengajari kami untuk saling mengasihi. Makanya ketika kami tumbuh dewasa, bagi kami ya hidup lu, hidup gua. Maka itu saya mau berkata, waktu kita bisa mengasihi keluarga kita, waktu kita bisa memperhatikan keluarga kita ada di dalam kesalehannya Tuhan. Haleluya. Suami-suami, kalau istrimu belum bisa kasih engkau anak, tetap katakan, kau begitu sempurna, di hadapanmu kau begitu indah. Kami baru ulang tahun pernikahan tanggal 8 kemarin. Baru 17 tahun. 17 tahun lalu ketika kami menikah, saya nyanyikan pujian ini. Bukan pujian ya, nyanyian ya. Bukan pujian. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Orang Ambon Bapak Ibu Saudara. Kalau ngomong 1, 2, 3. 3 bulan, 4 bulan pertama kami menikah, saya berkata sama dia, kamu gak pernah hormat sama suamimu. Karena orang Jawa itu punya budaya kalau wanita, istri ngomongnya itu nadanya tinggi, itu gak hormat. Padahal itu belum tentu. Tapi selalu saya katakan, ya akhirnya dia sekarang udah Jawa, ada campur-campurnya Ambon. Ambon campur-campur Jawa, 1, 2, 3 gitu. Tapi kami berproses loh Bapak Ibu Saudara. Kami berproses. Karena bagi saya tetap wanita yang paling sempurna buat saya Maya. Loh, ketika 2019, 2 dokter berkata dia terkena tumor payudara. 2 dokter. Maya kan tipe yang periang. Dia gak bisa angkat tangan, dia gak bisa bergerak. 2 dokter berkata tumor payudara. Saya berdoa sama Tuhan, doa saya begini, Tuhan kok gak adil Tuhan. Aku udah serahkan hidupku sama Engkau Tuhan. Aku doain orang sakit disembuhkan. Aku kasih kekuatan sama orang lewat firman Tuhan. Kenapa istriku sekarang harus kena seperti itu? Saya berontak sama Tuhan dalam doa saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak siap kehilangan dia Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan seperti itu. Sampai satu kali ketika Maya lagi berdoa, singkat cerita dia dapat satu suara. Gak akan ada kesaksian tanpa harus melewati tes. Di saat itu kami percaya ada mujizat terjadi. Dan ketika kami mau melihat seberapa besar tumor payudara itu. Dia pergi dari rumah dalam keadaan sakit. Tapi ketika sampai di rumah sakit, ketika mau dicek,
Ternyata dokternya berkata, apa benjolannya nggak ada. Saya ngomong sama Maya, kita nggak usah telepon, kita mengasihi bapak-bapak kita. Tapi saya bilang sama Maya, ini proses kita hadapin, kita percaya ada kemuliaan. Tapi saya mau berkata, kalaupun dia mengalami kondisi dia harus di kemo, rambutnya dia sudah rontok, belum di kemo aja sudah rontok Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau dia di kemo, saya nggak bisa bayangkan saya jalan pelayanan sama dia rambutnya dia botak. Aduh. Tapi saya mau berkata, selemah-lemahnya, sekurang-kurangnya Maya, dia tetap wanita yang terbaik buat saya. Makanya saya mau berkata begini, kepada jemaat Tuhan di Rock Family saya katakan, istri saya bisa salah. Tapi kesalahan istri saya bukan cuma kesalahan dia, kesalahan saya juga. Karena apa? Saya suaminya. Haleluya. Hei suami-suami, kalau engkau berkata bahwa dirimu sudah lebih sempurna daripada istrimu, bertobatlah kau. Karena kita nggak bisa hidup tanpa seorang wanita. Yang setuju katakan amin. Iya betul. Coba lihat, kalau suami istri ada meninggal, katakanlah istrinya meninggal dulu, pasti suaminya nggak lama nikah lagi. Tapi kalau yang meninggal suaminya, nggak nikah lagi. Itulah hebatnya. Makanya suami-suami pegang tangan istrimu katakan, aku mencintaimu sayang. Ah sedap. Belum ada Jos, kamu Jos. Oke, yang berikutnya. Pikiran dan perasaan Kristus. Katakan pikiran dan perasaan Kristus. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam apa? Kristus Yesus. Jadi kita harus punya pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana caranya kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Ada 3, langsung cepat aja saya munculkan. Yang pertama, waktu menghadapi masalah, apa yang ada di pikiran dan perasaan Yesus waktu Yesus menghadapi masalah itu. Satu kali ketika saya di Pulau Lombok, Mbak Beron pernah panggil saya, Thomas ini. Iya B, kenapa B? Kamu harus belajar. Kalau Yesus menghadapi satu masalah, apa yang Yesus lakukan? Dari situ saya belajar. Ketika saya menghadapi sebuah masalah, saya belajar berpikir, berperasaan seperti Kristus. Jadi untuk kita bisa punya pikiran dan perasaan Kristus, kita melatih diri kita. Waktu Yesus menghadapi masalah seperti yang kita hadapi, apa yang Yesus lakukan? Kita kadang-kadang maki-maki di sosial media. Kita kadang-kadang maki-maki orang yang lain. No, Bapak Ibu Saudara. Saya cuma mau berkata, kita punya pikiran dan perasaan Kristus. Ketika Yesus diperhadapkan dengan seorang wanita yang kedapatan berzina, semua orang berkata, harus mati, harus mati. No. Yesus gak ikutin arus dunia. Yesus gak ikutin sistem dunia. Yang kedua, memiliki kerendahan hati, taat dan rela melayani. Makanya itu warga kerajaan Allah. Ayo 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, tema kita tentang kerendahan hati. Tiap minggu kita bicara tentang kerendahan hati. Itu bukan hanya didengar, tapi dipraktekkan, katakan amin. Dan yang ketiga, buang sistem dunia yang tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Ada banyak sistem dunia yang gak sesuai dengan kerajaan Allah. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Saya ketemu dengan beberapa orang-orang, mulai dari orang yang sangat sederhana sampai orang yang diberkati Tuhan. Saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani mereka. Tapi saya mau berkata, ada banyak orang-orang percaya yang masih memakai sistem dunia. Makanya tadi doa tadi saya setuju sekali. Biarkan sistem dunia itu kita singkirkan. Kalau sistem dunia adalah apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. No, tapi sistem kerajaan Allah. Tadi ya Pak Beron bahkan sudah pernah mengupas di sini. Waktu ada orang yang menyakiti kita, kita tetap mengasihi mereka. Amin. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, melatih diri beribadah dengan disiplin, komitmen, dan konsisten. Saya ulangi sekali lagi. Melatih diri beribadah dengan disiplin, komitmen, dan konsisten. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu apa? Berguna dalam, jadi ibadah itu berguna dalam segala hal. Makanya jadi orang Kristen jangan ibadahnya absen. Di sini tidak ada. Nggak ada di sini. Ya, nggak ada, adanya di luar sono.
Atau kata Baberon itu yang di kutub utara katanya. Tapi sudah lama gak keluar lagi ya Baberon itu ya, kata-kata itu ya. Kutub utara di jurang-jurang yang paling dalam gitu ya. Nah, kalau boleh saya tambahin di jurang yang paling dalam mental balik lagi ke sini. Bapak Ibu Saudara, tanpa saya mau menyudutkan suku tertentu ya, mohon maaf. Tapi ada satu suku itu kalau dalam 1 bulan, itu ibadahnya itu sudah dijadwal. Aku mau ibadah minggu pertama. Minggu kedua kemana? Ada arisan suami. Minggu ketiga mana? Ada arisan istri. Ya, aduh itu perjuangan kami Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu perjuangan kami Bapak Ibu Saudara. Betul, karena kami melayani banyak suku itu di Rock Family. Ya. Dan saya harus berkata sama jemaat Tuhan yang ada di GRC. Kami perlu bertahun-tahun merubah paradigma orang. Sampai satu kali tiba-tiba ada beberapa orang datang kepada saya, Pak Gembala. Aku kalau mau itu dulu, aku kesampingkan dulu, aku mau cari Tuhan dulu. Bapak Ibu, kita ini ibadah cuma paling lama 2 jam loh. Betul nggak? Masa kita nggak bisa sampingkan? Ada satu bapak, setiap kali hari Minggu nggak pernah ibadah. Kita kan gembala. Saya datengin, Pak kenapa nggak ibadah? Aduh Pak, maaf Pak saya kerja. Lu Pak kan Bapak bisa ibadah sore, aduh Pak nggak bisa. Oh, alasannya macam-macam Bapak Ibu Saudara. Macam-macam alasannya. Ya sudahlah, yang penting tugas saya sudah saya lakukan. Tiba-tiba satu kali istrinya mati Bapak Ibu Saudara. Istrinya mati. Kita layani gereja semua kita layani. Setelah istrinya mati, dia datang setia beribadah. Saya bertanya-tanya kenapa ini waktu istrinya hidup. Dia baru tidak ibadah, tapi waktu istrinya sudah mati, dia datang beribadah Bang. Kenapa ini, ada apa ini? Tapi saya juga, saya nggak ngomong itu. Tapi saya mau berkata sama jemaat Tuhan, kita waktu datang beribadah, ibadah itu berguna dalam segala hal. Pertumbuhan rohani membutuhkan latihan. Latihan rohani membutuhkan kedisiplinan. Kesalehan dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata Eusebia. Coba lihat aja. Nanti bisa tanya sama suhu saya masalah Ibrani Yunani itu. Bapak Erwin Simanjuntak. Eusebia. Kalau saya pelajari arti daripada Eusebia itu berhubungan juga dengan ibadah. Betul ya Pak ya? Betul ya? Berhubungan dengan ibadah. Saya suka sekali dengan Dr. Rita Wahyu, Pak Bambang Nursena, saya suka. Ya, saya suka khotbah-khotbah saya belajar dari sarapan pagi, ya Rita Wahyu. Ya. Eusebia itu artinya adalah apa? Ibadah, perbuatan-perbuatan hidup dan rasa hormat kita. Jadi waktu kita melangkah ke gereja, kita ini sedang melakukan yang namanya kesalehan. Makanya waktu firman Tuhan diberitakan, biasakan catat, katakan catat. Di tempat kami ada AKBP. Dia seorang Wakapolres. Setiap kali saya khotbah, saya perhatikan dia selalu mencatat Bapak Ibu Saudara. AKBP loh. Wakapolres, dia mencatat. Saya pikir mungkin cuma saya pas khotbah. Wah gembala gua khotbah nih gak enak nih, gua catat. Saya pikir begitu. Ternyata enggak. Waktu wakil saya khotbah, waktu ada pembicara tamu juga datang, saya perhatikan dia juga catat. Satu kali saya panggil dia, Pak, saya perhatikan Bapak ini suka catat ya Pak ya. Kenapa Pak Bapak suka catat? Jawabannya membuat saya terkagum dan bangga dengan dia. Supaya saya bisa terus ingat dan mempraktekkan setiap khotbah yang saya dengar. Jadi waktu kita datang ibadah, mari miliki sikap bahwa kita siap untuk diperlengkapi, katakan amin. Kalau kita ibadah, kita ini sedang melatih rasa saleh dalam kehidupan kita. Makanya itu saya mau menyimpulkan kepada jemaat Tuhan, ya pada siang hari ini saya langsung saja. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada siang hari ini adalah apa? Berjalan atau bertumbuh dalam kesalehan merupakan sebuah aksi yang terlihat dan dimulai dari kita mengasihi keluarga. Kemudian kita punya pikiran dan perasaan Kristus. Dan kita setia dalam jam-jam ibadah kita. Amin. Saya berdoa
supaya jemaat Tuhan yang ada di GRC, engkau menjadi jemaat yang selalu setia beribadah. Katakan amin. Satu orang bawa satu jiwa. Saya percaya kursi-kursi yang kosong ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Satu kali ibadah gak cukup. Saya percaya akan ada 2 kali, 3 kali ibadah. Semua harus bergerak bersama-sama.